Ketika kita berbicara tentang invasi atau perang antar negara, kita seringkali membayangkan pertarungan jet tempur, tank, atau serangan cyber. Namun ada satu bentuk perang yang jauh lebih sunyi, tidak kasat mata, tetapi efek destruktifnya bisa melumpuhkan sebuah negara dalam hitungan minggu. Perang yang satu ini adalah perang valuta asing. Hari ini negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia, terus dibayangi resiko hancurnya nilai tukar domestik akibat manipulasi suku bunga agresif dan banjir likuiditas murah dari negara adidaya rival. Ketika negara adidaya mencetak uang secara masif atau memainkan instrumen bunga, modal asing bisa mendadak lari atau justru membanjiri pasar domestik kita secara tidak sehat. Dampak nyatanya adalah inflasi barang impor yang meroket, pelemahan daya beli rakyat yang ekstrim, dan ketidakpastian usaha. Situasi ini membuat kita terpaksa menghadapi kenyataan bahwa kedaulatan ekonomi kita bisa diguncang hanya melalui ketukan palu di bank sentral asing yang jauh di sana. Sebenarnya taktik menggunakan instrumen moneter untuk merusak stabilitas internal lawan telah menjadi senjata geostrategis sejak abad ke-14 dan ke-15 Masehi, khususnya pada masa Kesultanan Mamluk di Mesir. Pada masa keemasan Mamluk, Kairo adalah pusat keuangan dunia yang ditopang oleh kekuatan dinar emas. Mata uang ini sangat bernilai dan diakui di seluruh rute perdagangan internasional karena kadar emas murninya yang tinggi. Namun kekuatan ekonomi ini mulai dibaca sebagai ancaman oleh negara-negara maritim Eropa seperti Venesia dan Genoa. Karena tidak mampu mengalahkan Mamluk secara militer, kekuatan Eropa menggunakan taktik moneter yang sangat licik. Mereka mulai memproduksi dan membanjiri pasar Kairo dengan koin perak bermutu rendah yang dicampur dengan logam murahan seperti tembaga. Melalui jaringan perdagangan yang masif, koin perak murah Eropa ini merembes masuk dan mendominasi transaksi harian di pasar-pasar Mesir. Disinilah hukum ekonomi klasik yang kelak disebut sebagai Grisham's Law berlaku. Uang yang buruk akan mengusir uang yang baik. Masyarakat dan pedagang di Kairo mulai menimbun dinar emas Mamluk yang murni dan memilih menggunakan koin perak murah dari Eropa untuk transaksi harian mereka. Akibatnya, pasokan emas Mamluk terkuras keluar dari Mesir menuju Eropa, sementara pasar domestik Kairo mengalami inflasi gila-gilaan akibat banjir likuiditas perak murah yang tidak bernilai. Sultan Mamluk kemudian menyadari bahwa tanpa tembakan satu meriam pun, stabilitas domestik mereka telah runtuh akibat kegagalan mengontrol arus mata uang asing di pasar mereka sendiri. Analisis komparatif ini membawa kita pada sebuah konklusi geoekonomi yang vital. Instrumen boleh berubah dari koin perak campuran menjadi uang fiat digital dan manipulasi suku bunga, tapi logika sabotase moneter tetap sama. Banjir likuiditas murah dan perang valuta asing yang kita saksikan di era modern hari ini adalah inkarnasi canggih dari taktik penyusupan koin perak Eropa ke pasar Mamluk 600 tahun lalu. Kekuatan global akan selalu menggunakan dominasi finansial mereka untuk menyedot nilai real dari ekonomi negara-negara berkembang. Dan dari fakta ini, kita belajar bahwa sejarah Islam telah memberitahu kita jauh-jauh hari bahwa kedaulatan sejati sebuah bangsa tidak akan pernah tegak jika kita membiarkan sistem keuangan domestik kita terlalu bergantung pada arus likuiditas asing. Bagi Indonesia, ketahanan nasional di abad ke-21 bisa diwujudkan melalui penguatan cadangan devisa yang terdiversifikasi, dedolarisasi dalam transaksi regional, serta memanfaatkan mata uang lokal secara mandiri. Kita harus menjaga pintu gerbang moneter kita dengan disiplin tinggi, agar rupiah tidak jadi korban dari perang mata uang milik para raksasa dunia. Melihat bagaimana banjir likuiditas asing bisa menghancurkan ekonomi sebuah imperium besar seperti Mamluk di masa lalu, menurut Anda, langkah proteksi apa yang paling mendesak untuk mengamankan nilai tukar rupiah kita hari ini? Bagikan analisis tajam Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai bedah strategi ekonomi makro dan sejarah Islam seperti ini, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa dalam analisis geopolitik berikutnya di Titik Nol Geopolitik.